Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season kali ini saya akan membahas tentang penggunaan chart pada past report. Jadi ada yang merequest katanya untuk penggunaan chart di bagian report. Nah, dimana di sini jika kita jalankan di program yang sebelumnya yang sudah kita buat di video, salah satu video di channel juga. Misalnya seperti ini, yang kemarin sudah kita buat seperti ini. Oke, ini ketika diklik nanti dia masuk ke ke tampilan yang lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja untuk penggunaan dari grafik ini. Chart ini nanti saya tampilkan di bagian bawah. Jadi intinya saya cuma mau membuatkan untuk mekanismenya saja dari penggunaan chart ini. Nanti chartnya saya tampilkan di bawah berdasarkan kelas dan berdasarkan jumlah hadir. Kira-kira seperti itu saja ya. Oke, kita langsung ke bagian aplikasinya. Oh ini, aja mungkin ada yang mau lihat. Nah ini load data, load data, view grafik. Nah seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian reportnya. Oke, di bagian report di sini. Jika kita lihat di bagian report, nah ini ya, kita lihat bagian report. Nah di sini ada komponen chart object. Nah di sini, jika punya kalian belum ada untuk penggunaan chart object, saya harap untuk installan kalian dilakukan install package kembali. Yang pertama kalian lakukan tool improvement option untuk melakukan proses konfigurasi dari past report itu sendiri. Kalian klik library, kemudian library path. Itu kalau seandainya komponen kalian nggak lengkap seperti itu. Oke, kalian pilih di sini. Kalau punya saya sudah saya daftarkan, yaitu di bagian ini ada past report, kemudian source dan past report 4. Saya letakkan di borderline past report seperti itu. Oke, sudah. Setelah ini sudah dimasukkan, kalian oke dan kalian oke kembali. Nah, langkah selanjutnya kalian masuk ke bagian komponen seperti itu. Kalian pilih di bagian package. Nah, di sini kalian tambahkan. Nih, kalian tambahkan, kalian add seperti itu. Ini kebetulan punya saya sudah masuk nih chart dan seterusnya. Kalian klik add, kemudian kalian arahkan ke komponen dari past report tersebut. Saya meletakkan di sini punya saya di bagian borderline. Kalian masuk di past report, kemudian D7. Nah, ini kalian blok semua, Ctrl A, kemudian kalian open. Setelah di open, semuanya masuk. Setelah selesai masuk di sana, ini kebetulan punya saya sudah ada, jadi nggak saya oke. Setelah masuk semuanya, kemudian kalian klik oke. Nanti ada beberapa komponen yang mungkin sudah terinstall sebelumnya, itu nanti ada pesan error. Pokoknya kalian oke sajalah. Nanti akan oke dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu nanti ini dari form ini akan keluar secara otomatis project option. Jadi intinya kalau ada error kalian oke aja dulu sampai selesai seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti kalian cek lagi di bagian atas ini. Jadi past report seperti itu nih di bagian ini. Nanti akan ada di bagian ini salah satunya seperti ini untuk komponen dari past report. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan past report ini kita langsung double klik saja. Nah, di sini saya tadi maunya melakukan view dari chart itu di bagian bawah sini. Udahlah, nanti kita buat di bagian putar. Ini cuma sebagai contoh saja ya. Jadi bukan untuk penggunaan data realnya sih sebenarnya seperti itu. Cuma memastikan saja bahwa chart itu ya juga tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, langkah awal kalau misalnya kalian bingung, kalian masuk ke Google saja. Oh ya, saya sebenarnya juga ini penasaran. Sebenarnya kalau kalian masuk di bagian ini, ya, pas report, dia saya lihat itu sudah melampirkan bagian demonya. Ini kalau kita klik main, kemudian kita pilih, ini kan adalah
report-report yang disediakan oleh PassReport yang bisa kita lakukan demo. Kalian cari di sini kalau nggak salah di bagian dialog add-on. Nah, ini ada chart 1, chart 2. Nah, ini sudah ada sebenarnya, banyak lengkap sekali di sini. Gitu kan? Ini bisa kalian buat saja. Dan ini sebenarnya bisa kalian review desainnya nih seperti ini. Nah, gini kan kalian bisa mempelajari ini sebenarnya. Nah, seperti ini kalian double klik misalnya seperti itu atau V. Nah, kalian ini misalnya ada label area, ini no text, destination, area dataset, area, kemudian name, dan pengaturan-pengaturan lainnya lah kalau misalnya kalian mau ini. Tapi kalau misalnya kalian malas untuk melakukan koreksi di bagian sini, kalian juga sebenarnya bisa melakukan searching di bagian Google. Misalnya karena kita sudah tahu bahwa itu adalah chart PassReport, bisa seperti itu. Nah, ini kita klik di bagian chart PassReport. Nah, di sini kita cari di bagian PassReport 4 di bagian manual chart. Nah, ini bisa kita klik. Oh, ini sudah masuk ya ternyata. Atau kita klik dulu bagian icon booknya. Nah, di sini kita cek, ini sebenarnya chartnya sudah ada nih untuk bagiannya. PassReport can insert chart to report. Nah, ini untuk objek. Nah, ini katanya bisa menambahkan ini. Nah, yang pada intinya kita seperti ini saja. Kita langsung ini. Oke, yang pertama kita bagian ini dulu ya kayaknya, supaya lebih mudah. Intinya banyak lah, nanti kalian baca-baca aja nih, ada ininya. Saya cuma menyampaikan saja untuk bagian ini. Oke, kayaknya sudah dapat kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini dan kita tambahkan seperti itu. Oke, kita tambahkan. Dan berikutnya kita tambahkan chartnya. Kayak pilih terserah saja kalian mau pilih mana. Saya pilih yang bar. Untuk yang 3D misalnya seperti ini, kita oke. Kemudian untuk bagian datanya juga harus kalian pilih. Jika kalian cek di bagian sini ada add jadwal seperti itu, jadi kalian pilih untuk bagian ini dataset seperti itu. Kalian pilih dataset, ini adalah efek jadwal. Kemudian labelnya, nah labelnya sebenarnya ya kalian sesuaikan dengan apa yang mau kalian tampilkan di bagian label seperti itu. Misalnya di label ini saya masukkan misalnya berdasar kelas. Kemudian untuk bagian Y-nya misalnya saya ambil adalah total dari kehadiran, misalnya seperti itu. Dan untuk bagian value-nya misalnya saya kasih 0 juga boleh, sebenarnya komunikasi nilai juga boleh. Coba kita cek dulu, kita jalankan, dan ini kita perbesar dulu untuk sementara seperti ini. Gitu ya, coba kita running. Ini datanya sudah jalan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada. Kemudian berikutnya kita coba lagi, misalnya tambahkan satu lagi, misal seperti ini. Nah, ini tambahkan juga, kita maunya misalnya yang bagian bulat seperti ini. Nah, ini. Dan di sini juga sama karena kita maunya data. Kemudian untuk bagian labelnya misalnya kita samakan saja dengan yang sebelumnya. Kita kasih kelas, dan untuk V-nya kita gunakan misalnya total kehadiran seperti ini. Dan untuk ini, untuk sort datanya misalnya kita gunakan boleh ascending, misalnya descending gitu. Kemudian untuk top ini biasanya kita kasih di sini 7 misalnya, atau 6 atau 5 lah, pokoknya yang 7 lah, nggak apa-apa juga. Kemudian untuk yang ini misalnya top captionnya nih, untuk caption dari barcode untuk dari caption dari chartnya misalnya kita kasih di sini adalah mata kuliah misalnya, boleh juga seperti itu. Ini kita oke. Dan ini kita perbesar sedikit. Gitulah. Oke, misalnya kita preview. Oh ya, masih kecil ternyata.
Coba kita perbesar lagi. Ternyata kebesaran. Gapping ya bentuknya. Tambah gapping. Berarti perlu di ini sih. Perlu diperlebar ternyata. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya kita tukar untuk ininya juga boleh, nilai-nilainya bisa kita tukar jadi ini berarti ya, bukan ini berarti ya. Double klik saja untuk mengkliknya. Ini misalnya kelasnya di sini, dan ini misalnya kita kasih untuk yang totalnya seperti itu. Kita oke, kemudian kita running. Oh ya, karena dia nomor ya, nggak bisa, berarti ya harus gitu. Itu yang gitulah, nanti silahkan kalian ngotak-atik di bagian ini, yang pastinya jangan takut untuk salah. Kalian coba saja, ini masih banyak sekali objek dari properti-properti yang bisa kalian otak-atik. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian dari penggunaan chart. Ini kita close dulu, kita save misalnya, kemudian kita jalankan programnya. Ini adalah apa ya ini ya? Jadwal. Oh ya, B jadwal, bukan detail. Jadwal. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, sekarang kita lakukan running. Chat not class. Oh iya, berarti ketinggalan ini ya. Jangan lupa ditambahkan ini. Saya lupa ternyata. Untuk bisa menjalankan harus kalian tambahkan ini tadi sudah ini. Saya tadi kelupaan ini. Ini kan di chart nih sudah dikasih. Untuk menambahkan dari komponen ini adalah tx chart object. Jadi untuk menambahkan, untuk menggunakan chart ini, kita harus menyertakan komponen tersebut. Oke, seperti ini view jadwal. Nah, seperti ini. Kemudian kita view saja dan kita lakukan preview. Nah, ini sudah tampil di bagian report. Link saya save misalnya jadi PDF misalnya. Saya save, saya cetak sebagai PDF, kemudian kita oke. Dan kita save misalnya di bagian dokumen adalah misalnya chart pas report misalnya, pas report seperti ini. Kita cetak dan kemudian kita cek di bagian dokumen. Oke, kita geser ke bawah, chart pas report dokumen. Oke, kita double klik. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagiannya. Ini sudah tampil, dan untuk desain silakan nanti kalian coba saja sendiri untuk membuat dari bagian chartnya itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian dari penggunaan chart. Selamat mencoba, jangan lupa untuk di subscribe ya.